Ya, silakan KM-nya pimpin doa dulu ya. Siap, beri salam. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia ya. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Fadli. Kenapa? Alpa. Udah berapa hari nih Alpanya? 2 hari. Oh, jangan ditiru ya. Siapa lagi? Rafa. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Listia. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit. Ya, mari kita doakan yang sakit supaya cepat sembuh ya, dan yang apa supaya lebih sadar lagi kalau pendidikan itu penting ya. Oke, di bawah bukunya, silakan dibuka bukunya ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu materi minggu yang lalu, masih ingat nggak? Ya, Danita, apa materi minggu yang lalu? Ya, betul. Tentang tenaga endogen. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu tenaga endogen? Silakan angkat tangan. Ya. Tenaga yang berasal dari dalam. Betul, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Jenisnya ada 3. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, silakan. Tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Ya. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang tektonisme ya, yaitu tentang apa? Tentang lempeng-lempeng tektonik atau lempeng yang ada di bawah bumi kita ya. Kemudian materi sekarang juga masih sama, masih akan tetap membahas tentang apa? Tentang tenaga endogen. Hanya saja pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang vulkanisme ya, tentang vulkanisme. Kalian tahu pasir nggak? Pasir ya. Kalian pernah menggunakannya untuk apa? Membangun rumah, jalan ya. Tapi kalian tahu nggak pasir itu asalnya dari mana? Dari sungai. Dari mana lagi? Dari letusan gunung. Apalagi? Ada yang juga yang pasir yang sifatnya tidak alam, yaitu yang batu besar yang digiling ya, begitu. Ya kalau misalkan secara alamiahnya pasir itu berasal dari letusan gunung api, begitu ya. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, di sini ada Ibu tayangkan PowerPoint. Nah, ya. Tujuan pembelajaran kali ini kita adalah yang pertama, setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik mampu untuk yang pertama memahami pengertian vulkanisme dengan benar ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi 5 macam tipe letusan atau erupsi gunung api dengan benar. Dan yang terakhir adalah menganalisis 3 manfaat gunung api bagi kehidupan dengan tepat ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Nah, manfaatnya adalah yang pertama menambah apa? Rasa syukur kita ya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali terdapat apa? Gunung api ya. Yang kedua,
Mengetahui jenis-jenis gunung api dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya gunung api terhadap kehidupan. Ya, jadi nanti kita akan menjelaskan dampak apa saja sih dengan adanya gunung api tersebut ya. Apakah lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya, betul ya. Ya. Setelah ini Ibu akan menayangkan salah satu video yang berhubungan dengan gunung api ya. Salah nih. Nah, silahkan kalian perhatikan, cermati, kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian simpulkan di aplikasi nanti padat yang akan Ibu sharekan linknya ya, nanti diisi ya. Ya, silahkan perhatikan dulu. Yaitu pergerakan makanan dari dalam atmosfer yang menyusun ke lapisan di atas atau sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma yaitu terobosan magma. Nah, ini adalah salah satu atau tipe-tipe dari letusan gunung api ya. Bisa kalian perhatikan juga. Nah, sudah selesai ya. Sudah bisa menyimpulkan? Nah, Ibu sekarang udah share linknya ke kalian ya, bisa dilihat di grup. Nah, kalian coba isi link Padletnya, kemudian tuangkan kesimpulan yang kalian dapatkan. Vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ketik ada nggak? Ah. Banyak tuh yang klik lah. Nah, ada Muhammad Raka ya. Nah, kalau menurut Alif, kita dapat mengetahui macam-macam gunung api beserta tipe letusannya masih sama. Kalau menurut Raka, kesimpulan dari video di atas adalah saya dapat mengetahui beberapa bentuk gunung api yang ada di Indonesia. Saya juga dapat mengetahui bahwa vulkanisme itu ada dua macam, yaitu intrusi dan ekstrusi ya. Nah, secara keseluruhan Ibu simpulkan kalian hampir sudah bisa memahami. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, ini ya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Boleh di mana aja sok. Nah, boleh dibalik ya, ini kursinya.
kelompok 1 sebelah mana? Sini 2, 2, 3, 3 sebelah sana 4, 4 ini 5, ini 6 ini ya. Oke. Nah, Ibu akan membagikan bahan ajar beserta LKPD-nya. Silahkan dipelajari dulu. Ya, ini nih. Nah, ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya nih. Kemudian ini juga ada lembar kerja peserta didik ya, di mana nanti di belakangnya ada soal yang harus kalian kerjakan. Di sini, ya, kelompok aja. Ini buat nanti. LKPD-nya nih. Ini lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerjanya. Ini untuk nanti ya. Siapa yang belum kebagian lembar kerja ini belum ya? Sini. Kayaknya udah ada ya jawaban situ. Oh, di depan ya tinggal milih. Ya, nampaknya kelompok berapa nih? Ya, kelompok 4 sudah selesai. Mari kita presentasikan dulu bagi yang sudah selesai. Bagi yang belum, silakan dikerjakan. Tapi Ibu lihat sudah hampir semuanya selesai ya? Ya. Nah, nanti kalau misalkan udah kelompok 4, silakan kalian angkat tangan siapa yang mau maju ya. Silakan kelompok 4 maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4
Dengan saya sendiri, Lisna Kania Rahayu, Dengan saya Muhammad Abdul Yoga. ingin mempresentasikan tentang vulkanisme. Sebelumnya, izinkan kami memulai presentasi ini dengan pantun. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapat aspirasi. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Material apa saja yang dikeluarkan oleh gunung api ketika mengalami erupsi dan jelaskan. Jawabannya, material yang dikeluarkan adalah benda-benda padat seperti bom, lapili, kerikil, dan pasir. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam gas yang bersifat asam. Pengertiannya, bom merupakan material padat yang berbentuk bongkahan batu besar, dan lapili merupakan material padat berupa batu-batu kerikil yang lebih kecil. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan beberapa dampak positif dan negatif pasca erupsi Gunung Merapi. Dampak positifnya adalah abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Yang kedua, menghasilkan bahan galian berupa tambang mineral dan galian lainnya. Yang ketiga, bentuk muka bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan destinasi wisata alam. Dampak negatif. Yang pertama adalah daerah pegunungan yang terjal sulit untuk dimanfaatkan. Yang kedua, menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Yang ketiga, menyebabkan retakan, renggangan, dan deformasi di kerak bumi. Gunung api di Hawaii, skala besar relatif kecil tetapi intensitasnya tidak tinggi, sampai yang keluar dari kawah bersifat cair. Yang kedua, itu terjadi karena pembuatan yang terbentuk seperti jarum pada bagian kawah, menyebabkan tanah di dalamnya bertambah besar. Jika yang cukup kecil, tapi terus menerus dan mengeluarkan dan menghilang Merapi mengeluarkan lava kental sehingga membuat kawah mengakibatkan tanah di dalamnya kuat. Ini menghasilkan awan panas dan Debus gembel. Yang kelima adalah tipe volcano. Tipe volcano mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapili, dan lava. Memiliki dapur magma yang dangkal sampai dalam. Yang tipe yang keenam adalah tipe Vincent. Tipe Vincent merupakan skala letusannya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. tipe yang terakhir adalah mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan tipe ini adalah terdapat gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujungnya terlihat awan yang mengelilingi. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan dibatasi ya, satu kelompok satu pertanyaan. Silakan dimulai dari kelompok berapa? Satu. Silakan. Ditulis boleh ya pertanyaannya. Siapa namanya, Neng? Alia. Ya, Alia, silakan. Apakah gunung api yang sudah mengalami erupsi bisa aktif kembali? Jelaskan. Ya, pertanyaannya apakah gunung api yang sudah erupsi bisa aktif kembali?
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah gunung api yang sudah pernah mengalami erupsi akan aktif kembali? Jawabannya bisa aktif kembali. Karena salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gunung api mati kembali aktif adalah perubahan dalam sistem tektonik dan sumber panas dalam kerak bumi. Gunung api yang sudah mati itu bisa aktif lagi kalau ada sumber panas yang terus mengalir dari kerak bumi. Meskipun permukaannya tampak mati, tetapi bagian dalam gunung masih mengandung panas dan magma yang tersimpan. Ibu lihat tadi kalian sudah aktif berdiskusi, ada yang tanya jawab ya, kemudian aktif mengerjakan, namun ada beberapa juga yang lebih sibuk main HP sendiri ya, ada yang sibuk mengobrol juga dengan temannya gitu ya. Nah, diusahakan untuk pertemuan kita selanjutnya kita lebih aktif lagi dalam berdiskusi dalam kelompok begitu ya, supaya lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, di sini materi kita ada tentang vulkanisme ya. Jadi vulkanisme itu adalah apa? Suatu tuh ya. Nah, ini untuk bentuk-bentuk gunung apinya. Ada gunung api strato atau biasa disebut sebagai gunung api kerucut ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada di persebarannya di daerah mana? Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke. Yang kedua ada gunung api Maar ya. Nah, ini contohnya misalkan di Indonesia itu ada Gunung Bromo dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Sudah pernah ke sana belum? Belum. Ada yang sudah juga, semoga yang belum nanti sekarang ya. Kemudian yang ketiga ada Gunung Api Perisai ya. Ini ada di Mauna Loa sama di Amerika Serikat ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan atau tidak? Masa tidak ada? Kalau misalkan ini, coba kalian, siapa yang mau menyimpulkan dari presentasi ini? Ya, silakan simpulkan. Siapa Lisna? Apa kesimpulanmu? Kesimpulannya adalah vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Dan vulkanisme dibagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Yang disebut intrusi magma adalah penerobosan magma melalui celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah pergerakan magma keluar sampai ke permukaan bumi. Betul. Betul ya? Betul. Nah, sekarang Ibu juga akan melakukan evaluasi ya. Ibu akan share di Google Form. Google Form-nya Ibu share linknya ke grup kelas. Sebentar. Udah masuk? Ada, silakan diisi ya. Nah, hasilnya adalah hampir lebih dari 75% itu adalah jawabannya sudah betul ya. Itu artinya kalian sudah bisa memahami materi kita kali ini, yaitu tentang vulkanisme ya. Nah, adapun untuk materi minggu depan yaitu tentang seisme atau tentang gempa bumi ya. Nah,
Untuk itu nanti silahkan kalian pelajari dulu dari rumah. Nanti apa yang tidak bisa dikerjakan dari rumah nanti bisa bertanya sama ibu ya. Ya. Ya, materi kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah bersama-sama ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.